Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galani yang Abian Base, Selasa 8 Agustus 2023. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan kita, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang senantiasa setia memberkati dan melindungi kami. Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang bersembah sujud di hadapan-Mu, bersyukur untuk kasih setia dan perlindungan Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Terlebih lagi pada sepanjang malam tadi kami boleh beristirahat dengan baik, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Hari ini sebelum kami memulai segenap tugas tanggung jawab pekerjaan kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu, karena kami sungguh yakin dan percaya hanya di dalam kekuatan firman-Mu kami beroleh penghiburan, kami beroleh kekuatan baru untuk kami menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah Engkau memampukan sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan firman yang kedua terambil dari Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Renungan firman Tuhan diberikan judul, Milikilah karakter pelayan yang sejati. Dunia mengukur kebesaran dari segi kuasa, harta, martabat, dan kedudukan. Memang memiliki kekuasaan itu bukanlah sebuah dosa. Mempunyai banyak harta itu sangatlah baik. Memiliki martabat juga hal yang tidak salah, dan mendapat kedudukan bukanlah masalah. Namun ketika semua itu dijadikan tolak ukur sebuah kebenaran, hal itulah yang menjadi masalah. Tetapi Yesus mengukur kebesaran dari segi pelayanan. Allah menentukan kebesaran kita berdasarkan banyaknya orang yang kita layani, bukan berdasarkan banyaknya orang yang melayani kita. Bagi Yesus, memiliki hati seorang pelayan jauh lebih penting. Tanpa hati seorang pelayan, kita akan tergoda untuk menyalahgunakan pelayanan bagi kepentingan dan tujuan pribadi. Markus 10 ayat yang ke-45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang menjadi landasan teologis bagi seorang pelayan sejati, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani dan pengorbanan merupakan karakter yang harus ada dalam diri seorang pelayan yang sejati. Teladan kita ialah Yesus yang harus kita ikuti. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apa saja
Ciri karakter seorang pahlawan yang sejati. Mari kita renungkan bersama-sama. Ciri karakter seorang pelayan yang sejati yang pertama adalah memberi diri untuk melayani. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Markus 10 ayat 43b. Jika kita hanya melayani ketika pelayanan itu menyenangkan bagi kita, maka kita bukanlah seorang pelayan sejati. Pelayan sejati melakukan apa yang diperlukan, bahkan ketika pelayanan itu terasa sangat menyakitkan. Pelayanan sejati menerima pelayanan sebagai penugasan ilahi dengan senang hati, bersukacita, dan bersyukur atas kesempatan melayani yang diberikan oleh Tuhan. Ciri karakter seorang pelayan sejati yang kedua adalah memberi perhatian terhadap pelayanan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat yang ke-10. Pelayan sejati ketika melihat ada kebutuhan dalam pelayanan selalu siap menolong. Bila Allah menempatkan seseorang yang membutuhkan pertolongan di jalan hidup kita, Dia sedang memberi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam sebuah pelayanan. John Wesley mengatakan, "Kerjakan semua hal baik yang Anda bisa, dengan semua sarana yang Anda bisa, dengan semua cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, pada semua waktu yang Anda bisa, kepada semua orang yang Anda bisa, sepanjang Anda bisa." Tuhan Yesus berharap agar kita mau melakukan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita miliki dan dimanapun kita berada. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 10 ayat yang ke-42. Ciri yang ketiga adalah tetap setia dan rendah hati. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat yang ke-23. Kesetiaan selalu menjadi sifat yang langka dalam hidup banyak orang. Bahkan karakter itu pun mulai tergerus dari kehidupan para pelayan di gereja. Karakter pelayan sejati tetap setia melayani selama mereka hidup. Allah sudah berjanji untuk memberi upah kepada pelayan yang setia, baik waktu kini dan dalam kekekalan. Pelayan sejati tidak melayani untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Mereka hidup untuk dipandang dan dihargai oleh Allah. Jangan kecil hati bila pelayanan Anda tidak dihargai, tidak dianggap dan tidak diperhitungkan. Tetaplah melayani Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Biarlah hal ini menjadi perenungan bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur karena Engkau memilih kami untuk menjadi pelayan-Mu.
Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan beri. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami boleh memiliki karakter sebagai pelayan Kristus yang sejati. Ajarlah kami senantiasa untuk setia, rendah hati, bersukacita, dan memberi perhatian terhadap setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami rindu Bapa, melalui setiap pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pada pagi hari ini Bapa, sebelum kami memulai segenap tugas tanggung jawab pekerjaan kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami memohon hikmat Tuhan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menyertai dan melindungi kami, sehingga kami dimampukan untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab pelayanan kami dengan baik. Dan melalui apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, di mana mereka mengalami sakit penyakit, di mana mereka mengalami kedukaan, mereka mengalami keputusasaan. Biarlah Roh Kudus yang menolong mereka, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memulihkan kehidupan mereka, Roh Kudus yang memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka senantiasa beroleh kekuatan, mereka beroleh pemulihan, mereka beroleh kesehatan di dalam kasih karunia Tuhan. Kami akan memulai segenap tugas tanggung jawab pelayanan kami hari ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami bawa semuanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat melaksanakan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.